Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang menjawab keluh kesah teman-teman semua. Dan ya, langsung aja ya ke pembahasannya. Oke, pembahasan pertama adalah persoalan tentang takut memulai bisnis. Banyak banget yang merespon, Kak takut nggak bisa kejual, takut nggak ada yang beli, terus takutnya nggak balik modal, takut rugi dan segala macam, terus bingung mulainya dari mana, bingung harus ngapain dulu, bingung mau jual apa. Tenang, itu memang masalah setiap orang yang mau mulai bisnis pasti pernah merasakan itu, termasuk Tia. Tia juga dulu merasakan hal sama seperti teman-teman, takut rugi, takut gak ada yang beli, terus bingung mulainya kayak gimana, terus nanti kayak gimana sih gitu, gak paham gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian fokusnya ke takut kalian, fokusnya ke bingungnya kalian gak akan mulai-mulai. Fokusnya itu ke mulai dulu, start dulu kayak gitu. Tapi dengan mulainya dulu, kalian harus juga memikirkan matang-matang gimana strateginya kayak gitu. Terus gimana pemasarannya, kalian mau jual ke siapa, terus produknya mau kayak gimana, itu memang harus dipikirin dulu. Jangan asal mau jualan ini kayak gitu, gak boleh juga ya, nanti takutnya kedepannya juga asal-asalan kalau misalnya dimulainya juga asal-asalan. Jadi Tia mau berbagi sedikit ilmu yang udah Tia dapetin dari materi ospek kuliah Tia kemarin, itu tentang kewirausahaan. Ini bagus banget sih. Jadi wirausaha itu tuh harus punya sifat yang cerdas gitu, harus cerdas dia tuh. Kenapa harus cerdas? Yang pertama, wirausaha itu harus melaksanakan bisnisnya itu dengan ikhlas, terus terencana, terkonsep. Jangan asal coba-coba aja gitu, harus punya strateginya. Jadi boleh kalian coba-coba, tapi nggak semua yang coba-coba itu berhasil. Jadi harus punya terkonsep dulu, punya tujuannya dulu, punya strateginya dulu. Nah, terus yang kedua, wirausaha itu harus punya semangat kerja keras, terus lurus dan benar. Maksudnya itu kayak wirausaha itu tuh harus jujur, gak boleh berbohong. Gak akan berkah kalau misalnya gak jujur. Terus cermat juga dan hemat. Wirausaha itu gak boleh foya-foya, gak boleh namanya hedonisme, itu gak boleh. Masa baru aja punya keuntungan segini udah dibeliin kayak gini, ya nanti gak akan bisa diputerin dong ke modalnya lagi. Itu mah bukan seorang wirausaha yang cerdas. Terus yang ketiga itu punya punya tujuan dan goals, yaitu sukses. Nah, kalau misalnya kalian udah punya si sifat yang tadi tuh, peluang suksesnya itu bakal besar gitu. Di wirausaha itu harus punya sifat yang dermawan. Kenapa dermawan? Karena setiap harta yang kita punya itu tuh ada hak orang lain. Ingat ya. Jadi setiap rezeki yang kita punya, usahain sebagiannya atau sekian persennya itu tuh dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang lagi masalahnya corona, itu banyak banget loh kayak pakai aplikasi Kita Bisa, atau banyak banget sekarang tuh yang bagi-bagi sembako kayak gitu via online. Tinggal kalian transfer aja, itu mudah banget loh sebenarnya. Dan itu juga adalah salah satu kunci kesuksesan biar dagangan kalian tambah laku, tambah berkah, itu adalah banyak sedekah. Jadi dengan banyak sedekah, usaha kalian juga berkah dan laris gitu teman-teman. Buat kesuksesan sekarang di dunia adalah kesuksesan buat nanti juga di akhirat. Jangan sampai nanti punya uang banyak tapi nggak diapa-apain buat kontribusi di akhiratnya. Jadi punya banyak uang berarti banyak juga sedekahnya. Kayak gitu prinsipnya. Jadi kalau misalnya usaha kalian cuman buat cari uangnya doang, terus biar cuman bisa beli ini itu doang, gak boleh. Pokoknya prinsipnya banyak uang. Kalau udah banyak uang, banyak sedekah. Udah banyak sedekah, hidup berkah. Amin. Ternyata yang kalian keluh kesahkan mulai dari mana sih Katia? Ini tuh ada di materi kemarin, di materi ospek Tia kemarin. Nih, kendala seorang wirausaha itu salah satunya adalah merasa bingung mulai dari mana. Nah, ini tuh ada 2 poin. Cuma 2 poin bahasannya. Yang pertama, tentukan tujuannya. Tujuan kalian bikin usaha itu buat apa? Tujuan kalian buka usaha biar apa? Mau kemana sih arahnya? Terus yang kedua adalah mulai dari sekarang. Itu kuncinya. Mulai dari sekarang. Kalau misalnya kalian mulainya dari mana sih? Mulainya kayak gimana sih? Ya mulai aja sekarang, mulai dulu.
Kalau misalnya nggak dimulai-mulai, kalian nggak bakal tahu nanti ke depannya kayak gimana. Terus yang dikeluh kesahkan, ketakutan teman-teman, kalau misalnya nggak dimulai-mulai dulu, kalian nggak bakal dapet jawabannya. Coba deh kalian bayangin, cari kerja sekarang itu nggak mudah. Banyak yang dari lulusan udah kuliah, itu susah banget nyari kerja walaupun dia udah lulusan S1, terus jurusannya itu terkenal. Terus jurusannya itu yang luar biasa, tetap aja kalau misalnya cari kerjaan buat sekarang tuh susah banget. Jadi kalian mulai sekarang harus udah punya bekal buat bisa berwirausaha, biar nantinya ke depannya tuh kalian kalau nggak diterima di mana-mana, kalian setidaknya udah punya pegangan dari usaha yang kalian punya. Oke, poin selanjutnya yang bakal Tia bahas adalah mengenai kendala waktu. Kenapa Tia bahas ini? Karena banyak juga yang kalian keluh kesahkan tentang waktu. Ada yang bilang bingung atur waktu antara sekolah sama jualan. Terus bingung antara kuliah sama kerja. Terus ada juga yang double gitu. Udah mah kuliah, udah mah kerja, tapi pengen jualan. Ada yang kuliah pengen sambil jualan juga. Guys, kita itu punya waktu yang sama selama 24 jam. Kalau misalnya orang-orang aja bisa kerja sambil jualan, kita juga pasti bisa. Kalau misalnya orang bisa kerja sambil kuliah, apalagi tuh ada yang kuliahnya sampai udah mah kuliah sampai sore, terus mereka kerja, belum lagi tugas numpuk gitu kan. Tapi mereka bisa tuh. Terus ada juga yang sekolah kalian baru yang SMP, yang SMA, mereka bisa sambil jualan. Nah, kalau misalnya mereka aja bisa, kita juga pasti bisa. Ini itu cuman masalah atur waktu aja. Kalian banyak waktunya buat dipakai apa sih? Banyak tidurnya kah? Banyak scroll-scroll sosial medianya kah? Banyak nontonnya? Banyak ngeliat YouTube-nya? Banyak ngeliat TikTok-nya? Banyak ngomongin orangnya? Atau banyak hal yang bermanfaat? Belajar, nyatet materi, cari-cari ilmu baru? Hayo ngaku banyaknya yang dipakai buat seharian itu apa? Kayak nggak sih kita tidur itu 5-7 jam sehari. Terus 1 bulan aja itu ada 30 hari kan? 30 hari dikali 5 jam. Itu kita udah ngabisin 150 jam buat tidur. Itu tidur doang. Terus buat main game udah ngabisin waktu berapa jam sehari? 2 jam? Main game 2 jam. Terus sebulan kalian udah berarti ngabisin waktu 60 jam aja itu buat ngegame. Nah, berarti salah satu caranya adalah kalian harus bagi-bagi waktu, atur waktunya. Terus harus menyaring lagi kegiatan apa aja yang bermanfaat, kegiatan aja yang sekiranya nggak perlu gitu dilakuin. Kalau misalnya main game bolehlah tuh, atau scrolling sosial medianya bolehlah. Itu juga banyak ilmu kan di situ. Kalau kita nggak update sosial media, kita jadi kudet gitu kan. Itu boleh. Tapi kalau misalnya Tia sendiri, orangnya itu harus terjadwal gitu. Apa-apa tuh harus ada jadwalnya. Kalau misalnya besok nih, misalnya besok Tia kuliah jam segini. Nah, Tia tuh pasti malamnya udah mikirin gitu, besok ngapain aja ya, harus apa dulu ya yang dilakuin. Kayak gitu teman-teman. Misalnya nih, malamnya kalian itu targetin, besok aku mau ngapain aja. Nah, kalau misalnya udah besoknya, kalian lakuin dulu target-target yang kalian list itu. Kalau misalnya udah, barulah ke hiburannya. Apa itu main game, atau nge-YouTube, nonton, baru kayak gitu. Jadi usahain buat ngelakuin dulu apa yang kita targetin, apa yang harus dilakuin di hari itu. Baru sisanya pakai waktunya buat hiburan kalian, nonton film, main, kayak gitu. Mulai sekarang Tia sama kalian harus mulai belajar gimana caranya ngatur waktu antara main, antara belajar, antara jualan, antara usaha. Kalau misalnya kalian punya emang goals yang tinggi gitu, mulai sekarang nggak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada, karena 24 jam itu sangat berharga. Kalau orang-orang aja bisa sukses di usia 20 tahun udah punya banyak perusahaan, itu kalian juga bisa sebenarnya. Cuman kitanya aja yang males. Emang sih kita tuh males. Aku juga males sebenarnya guys.
Tapi kalau nggak dipaksain mah nggak akan bisa-bisa. Intinya jangan merasa jadi orang yang sibuk. Nggak boleh. Jangan merasa, aduh aku sibuk banget nih, aduh aku sibuk ini, habis ini gini. Jangan, nggak boleh merasa Anda ini sibuk. Anda, jangan merasa teman-teman semua sibuk. Kalau misalnya kalian merasa sibuk, ya beban gitu kan kitanya, aduh sibuk, ya gitu kan, harus ngerjain ini, harus ngerjain itu. Jangan, selalu aja santai. Apa ya, hidup mah tempatnya capek, hidup mah tempatnya usaha. Benar, hidup mah tempatnya capek, jadi ya harus bercapek-capek dulu. Semangat. Nah, kalau misalnya buat ngatur waktu, yang bisa ngatur waktu itu kamu sendiri. Tia nggak bisa kayak nentuin jam segini harus ngapain, jam segini ngapain, nggak bisa. Karena peraturan hidup kamu ya ada di kamu sendiri. Jadi pinter-pinter aja ngatur waktunya. Pasti bisa kok, pasti bisa. Kita punya 24 jam seharinya. Atur aja waktunya biar semua apa yang kita mau capai, apa yang kita tuju itu terlaksana satu-satu. Intinya jangan malas, jangan mageran, jangan tidur terus, jangan banyak main. Boleh deh. Jadi prinsipnya kata dosen Tia adalah banyak main, jangan lupa belajar gitu. Bukannya banyak belajar jangan lupa main, tapi banyak main jangan lupa belajar. Jadi enjoyin aja, jangan dibawa stres. Belajar, main-main. Jangan banyak ngeluh, tetap bersyukur, semangat. Terus jangan lupa jalaninnya semuanya ikhlas. Jangan lupa setiap mau lakuin bismillah dulu biar semuanya yang kita lakuin itu berpahala. Mau belajar ucapin bismillah, mau ngerjain orderan bismillah, mau nonton ini bismillah, biar biar kegiatan kita itu jadi berpahala, gak sia-sia. Udah kali ya, udah ngobrolnya udah panjang kayak lebar, udah capek, harus minum Tianya. Udah pokoknya kayak gitu aja. Kalau misalnya ini mah pasti banyaknya yang bingungnya mulai dari mana doang sih. Pokoknya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang pikirin mau apa, jual apa, strategi gimana. Belajar. Oke? Dadah! See you on next video. Bye-bye.